Materi kali ini kita akan membahas tentang berbagai bentuk cacat pada pengelasan. Selamat mengikuti, salam quality! Halo semuanya, selamat datang di pemaparan kita kali ini. Gini ya, pernah nggak sih kepikiran kalau sambungan las itu ibarat tubuh pasien dan kita di sini adalah dokternya? Nah, hari ini kita bakal membedah, mendiagnosis, dan benar-benar nyari tahu apa sih yang sebenarnya salah di balik permukaan logam. Fokus utama kita hari ini jelas, kita mau bahas tuntas apa saja macam-macam cacat las, gimana sih bentuk penampangnya kalau kita belah, dan tentunya apa penyebab di balik semua itu. Jadi siapkan diri Anda, karena ini bakal jadi perjalanan visual yang super mendalam. Oke, untuk agenda hari ini kita bakal jalan cepat aja. Pertama, kita samakan persepsi dulu tentang apa itu cacat las. Kedua, klasifikasinya. Ketiga dan keempat, kita akan bedah penampakannya, baik yang di luar alias eksternal maupun yang tersembunyi di dalam alias internal. Terus yang kelima, siapa yang salah? Manusia atau material? Dan terakhir, kita tutup dengan batas toleransi dan kesimpulan. Masuk ke bagian pertama, sebenarnya apa sih cacat las itu? Perlu diingat nih, bahkan welder atau ahli las paling jago dan berpengalaman sekalipun pasti pernah bikin kesalahan. Jadi, cacat las itu apa? Singkatnya sih, penyimpangan dari standar. Tapi jangan salah kaprah ya, ini bukan sekedar soal las-lasan yang kelihatan jelek secara estetika. Sama sekali bukan. Cacat las adalah sebuah liabilitas struktural. Kalau dibiarkan, ini bisa nurunin kekuatan logam dan, amit-amit, memicu kegagalan fatal pada sebuah konstruksi. Bahaya banget kan? Coba deh perhatikan gambar anatomi ketidaksempurnaan ini. Menarik banget, karena cacat ternyata bisa ngumpet di mana aja. Ibarat penyakit, dia bisa nyerang berbagai organ di satu tubuh. Anda bisa lihat ada retakan di bagian ujung las atau toe, terus ada cekungan undercut di permukaan, sampai kotoran terak yang benar-benar terkubur dalam di inti sambungannya. Semuanya ada di situ. Oke, lanjut ke bagian 2. Klasifikasi utama cacat las. Biar nggak bingung dengan banyaknya jenis cacat, International Institute of Welding atau IW udah berbaik hati bikin 6 keranjang utama yang diakui di seluruh dunia. Jadi, setiap kesalahan las pasti masuk ke salah satu kategori ini. Mulai dari retakan, rongga udara seperti porositas, fusi yang gagal menyatu, inklusi padat atau kotor yang terjebak, bentuk geometri yang melenceng, sampai kategori sisa-sisa kayak spatter atau percikan logam yang berlebihan. Nah, ini dia nih pembagian tugas buat para inspektur las. Ada 2 dunia utama. Di sisi kiri layar Anda, itu cacat eksternal, yang ibaratnya ada di kulit logam. Kelihatan langsung pakai mata, kayak retak permukaan. Tapi di sisi kanan, nah ini yang jadi mimpi buruk. Cacat internal, mereka bersembunyi di dalam kegelapan logam. Kayak lack of fusion atau kotoran yang terperangkap. Nggak kelihatan, tapi mematikan. Kita masuk ke bagian 3, cacat eksternal. Mari kita lihat penampakan luarnya. Seperti yang saya bilang tadi, cacat eksternal itu gampang dideteksi cuma pakai inspeksi visual standar. Coba lihat diagram di sebelah kiri. Itu peta lokasi di mana retakan biasanya muncul, bisa di ujung, akar, atau batas lasan. Sekarang, bandingkan sama foto di sebelah kanan. Ngeri ya, retakan vertikal yang kelihatan di dunia nyata itu benar-benar membelah struktur logam. Sekali retak begini, integritas kekuatannya langsung hilang begitu saja. Selain retak, ada juga bintang utamanya cacat visual, burn through, alias tembus terbakar. Ini kejadian kalau panas lasannya kelewatan, sampai-sampai logam dasarnya lumer dan bolong. Berdasarkan standar ASTM yang super ketat itu, cacat kayak gini mutlak gak bisa diterima. Gak ada tawar-menawar, harus langsung diperbaiki atau dipotong ulang. Sekarang, di bagian 4, kita akan benar-benar membedah logamnya. Kita lihat cacat internal lewat bentuk penampangnya. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita ngecek yang cacat, kita wajib tahu dong anatomi las yang sehat itu kayak apa. Di diagram ini, saya mau Anda fokus ke 2 titik kritis. Pertama, garis fusi, tempat di mana logam las dan logam induk melebur dan menyatu. Kedua, heat affected zone atau area HAZ. Ini area logam yang nggak ikut meleleh, tapi struktur mikronya berubah total karena kena panas ekstrim dari proses pengelasan. Terus pertanyaannya, gimana kalau logamnya gagal menyatu? Penampang mikroskopis ini jawabannya. Kelihatan kan ada celah gelap dan tajam yang misah gitu aja? Nah, itu dia yang namanya lack of fusion. Permukaan yang tadinya kita harapkan melebur jadi satu kesatuan yang solid, malah cuma nempel doang kayak pakai lem murahan. Biasanya sih ini gara-gara panasnya kurang atau sudut megang pistol lasnya yang keliru. Nah, kalau yang ini, cacat internal model lain. Coba perhatikan baik-baik lubang-lubang hitam itu. Bentuk penampangannya jadi kayak keju Swiss kan? Ini namanya porositas. Prosesnya gini, pas lagi ngelas,
ada gas yang keburu terperangkap di dalam sebelum logamnya sempat membeku. Alhasil, gas itu bikin rongga-rongga kosong yang pastinya bikin logam kropos dan lemah dari dalam. Wah, untuk gamma yang satu ini jujur aja antara menakjubkan tapi sekaligus bikin merinding. Namanya lamellar tearing atau robekan lamelar. Anda perhatiin deh bentuk robekannya berundak-undak kayak anak tangga gitu kan. Cacat ekstrim ini terjadi pas material logam literally narik dirinya sendiri sampai sobek. Ini karena ada tekanan super tinggi secara vertikal, biasanya dipicu oleh kotoran memanjang yang memang udah ada di dalam baja itu sendiri dari pabriknya. Masuk ke bagian 5, mari kita cari kambing hitamnya. Faktor penyebabnya, manusia atau material? Secara garis besar, penyebab cacat las itu bisa disederhanakan jadi dua kubu aja, gara-gara material atau gara-gara manusia alias operatornya. Memang sih, kadang masalahnya murni bawaan material, kayak kasus lamellar tearing tadi atau retak hidrogen. Tapi realita di lapangan, wah kenyataannya sebagian besar cacat itu justru sangat amat bergantung pada skill dan ketelitian si operator las itu sendiri. Karena mayoritas gara-gara manusia, yuk kita zoom in ke kesalahan umum operator. Dan ini poin krusialnya. Kelalaian yang paling fatal ternyata adalah kurang bersih pas lagi jeda antar jalur las. Terak atau kotoran dari lasan sebelumnya itu wajib dibersihkan total sebelum ditimpa jalur baru. Kalau enggak, ya pasti jadi inklusi terak. Selain itu, hal-hal teknis kayak seberapa cepat tangan si welder gerak, sudut pistol las, sampai settingan arus listrik, itu secara langsung nentuin fusi kita sukses atau malah gagal total. Akhirnya kita sampai di bagian 6, batas toleransi dan kesimpulannya. Kita sadar kok, di dunia nyata ini, kesempurnaan absolut itu susah banget dicapai. Standar industri sebesar ASTM aja paham soal ini. Makanya, cacat minor tertentu kayak porositas halus atau inklusi terak ukuran kecil kadang masih dimaafkan sampai batas level tertentu. Tapi ingat, ASTM secara mutlak dan tegas mengharamkan cacat-cacat mematikan. Retak jenis apapun, kurang fusi, dan burn through itu sama sekali nggak ada toleransinya. Ketemu yang begitu, berarti produknya gagal total. Yang mana membawa kita ke penghujung pemaparan ini. Memahami anatomi cacat mulai dari luar, bentuk penampangnya di dalam, sampai ngenalin akar penyebabnya adalah kunci utama buat ngejamin keamanan struktur yang kita bangun. Nah, sebelum kita berpisah, saya punya satu pertanyaan yang wajib Anda renungkan hari ini. Bahkan ahli las pun bisa melakukan kesalahan. Jadi, apakah Anda sudah memeriksa hasil las Anda secara menyeluruh hari ini? Tetaplah waspada, terus tingkatkan skill Anda, dan sampai jumpa di pemaparan kita selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.